Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk pertemuan 12. Kita akan membahas tentang penyajian fungsi. Ya, penyajian fungsi itu terdiri dari 5 cara. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, dengan diagram panah. Yang ketiga, dengan persamaan fungsi. Yang keempat, bentuk tabel. Dan yang kelima itu dengan grafik. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu dengan penyajian fungsi dengan pasangan berurutan. Menyajikan fungsi dengan pasangan berurutan itu memiliki cara yang sama dengan penyajian relasi dengan pasangan berurutan yang seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, menyajikan relasi dengan pasangan berurutan. Yang mana itu? Contohnya, diketahui fungsi F dari P, fungsi P itu 1, 2, 3, 4, 5 ke fungsi Q 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merupakan setengah kali dari. Jadi dari fungsi P ke fungsi Q itu terdapat fungsi setengah kali dari. Maka pasangan berurutannya adalah, ya, jadi P setengah kalinya dari berapa? Dari fungsi Q. Ini kan 2. Kalau 2, setengah kalinya dari 4. 3 setengah kalinya dari 6. 4 setengah kalinya dari 8. Dan 5 adalah setengah dari 10. Maka pasangan berurutannya adalah 1,2. Tadi 1 itu setengah kali dari 2. Kemudian 2 itu adalah setengah kali dari 4. 3 adalah setengah kali dari 6. 4 setengah kali dari 8, dan 5 adalah setengah kali dari 10. Maka pasangannya adalah seperti ini fungsinya. Fungsi pasangan berurutannya 1,2, tadi 1 setengah kali dari 2, kemudian 2,4, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 setengah kali dari 10. Jadilah fungsi pasangan berurutan seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu penyajian fungsi dengan diagram panah. Diagram panah. Nah, menyajikan fungsi dengan diagram panah itu juga memiliki cara yang sama dengan penyajian relasi dengan diagram panah, yang muncul kayak dua diagram, kemudian ada panah-panahnya. Contohnya seperti ini. Diketahui fungsi F. Dari diketahui fungsi F dari P dengan anggotanya P adalah 1, 2, 3, 4, 5 ke fungsi Q dengan anggota yang sama tadi, seperti contoh pada pasangan berurutan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi fungsi P anggotanya 1 sampai 5, kemudian fungsi Q anggotanya 1 sampai 10. Nah, setengah kali dari, sama seperti tadi, itu satu anggota himpunan P berpasangan dengan anggota himpunan Q angka 2. Jadi 1 berpasangan dengan 2, 2 berpasangan dengan 4, 3 berpasangan dengan 6, 4 berpasangan dengan 8, 5 berpasangan dengan 10. Karena dia adalah setengah kali dari. Jadi nilai P itu setengah kali dari Q. Maka diagram panah dari domain ke kodomain fungsi tersebut adalah seperti ini tadi. Ini adalah himpunan P, kemudian ini adalah himpunan Q, memuat semua anggota-anggotanya. Himpunan P tadi 1, dia berpasangan dengan 2 di Q, karena 1 adalah setengah kali dari 2. Kemudian 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, 5 setengah kali dari 10. Nah, seperti ini caranya menyajikan fungsi dalam bentuk diagram panah. Oke, kemudian kita lanjut ke cara yang ketiga, yaitu menyajikan fungsi dengan persamaan fungsi. Kemarin di penyajian relasi juga ada menyajikan fungsi dengan bentuk persamaan fungsi. Nah, kita lihat di sini. Untuk menyajikan fungsi dan persamaan fungsi, itu kita harus memperhatikan pola yang terbentuk dari pasangan domain ke kodomain. Jadi, kita perhatikan pola yang terbentuk. Contohnya, diketahui fungsi F, sama seperti tadi, dari P 1 sampai 5, kemudian fungsi Q-nya 1 sampai 10.
merupakan setengah kali dari, fungsinya setengah kali dari. Kita lihat dari himpunan pasangan berurutan didapat, ini tadi dari pasangan berurutannya, didapat nilai ini. Nah, bagaimana cara membuatnya ke dalam bentuk persamaan fungsi? Kita lihat di sini, pola yang terbentuk adalah, nah ini kan 1,2 itu adalah 1,2 kali 1, dari jadi 2 dikali 1. Kemudian pasangan yang kedua 2,4, 2. Oh, 2 dikali 2 harusnya di sini. 2 dikali 2. Perbaiki dulu. Ini 2 dikali 2, dapatnya 4. 2, jadi 2 itu 2, kemudian 4 ini didapat dari 2 kali 2. Kemudian 3,6. 3,6, 6-nya dapat dari mana? 3,2 dikali 3, 2 dikali nilai domain. Kemudian 4 lagi, 4. 8 ini dapat dari mana? 4,2 dikali 4. 2 dikali domain. Kemudian 5. Nah, 5. 10-nya dapat dari mana? Dari 2 dikali 5. 2 dikali 5. Nah, kita bisa lihat pola yang terbentuk apa? Semuanya dikalikan 2. Semuanya dikalikan 2. Maka didapatlah jika anggota P kita sebut X dan anggota Q kita sebut Y, maka X adalah setengah dari Y. Jadi 2 ini adalah setengah dari, jadi 1 ini adalah setengah dari 2. Kemudian 4 ini adalah 2 ini adalah setengah dari 4. X-nya kan anggota P kan kita sebut X. Jadi X adalah setengah dari Y. Ini Y-nya. Y ini Y. Y. Ini kan X, Y, X, Y. Atau Y itu sama dengan 2 kali X. Nah, ini tadi 2 kali X-nya. Kalau ini adalah X, Y, maka X, Y-nya dari mana? 2 dikali X, 2 dikali 1, dapat 1,2. 2 dikali 2,2, dapat 2,4. 3 kali 2 kali 3, dapat 3,6. 4,2 kali 4, dapat 4,8. 5 kali 2 kali dapat dari mana 10-nya? Dari 2 kali 5, dari fungsi ini tadi, Y sama dengan 2X. Jadi bentuk ini biasa ditulis Fx sama dengan 2X untuk setiap X elemen P. Nah, inilah yang dinamakan dengan bentuk persamaan fungsi, menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan fungsi. Seperti ini, Fx sama dengan 2 kali X. Kalau ini tadi nilai X-nya itu adalah setengah dari Y. Kemudian Y-nya itu adalah 2 kalinya X. Ya, seperti itu, menyajikan fungsi dalam bentuk persamaan. Kemudian kita masuk yang keempat, itu menyajikan fungsi dengan tabel. Nah, perhatikan, menyajikan fungsi dengan tabel dapat kita lihat pada contoh berikut ini. Sama seperti tadi, fungsi P-nya itu 1 sampai 5, bilangan asli 1 sampai 5. Kemudian himpunan Q-nya adalah bilangan asli 1 sampai 10. Nah, setengah kali dari. Kita lihat, maka hasil dari fungsi tersebut dapat kita sajikan dengan tabel sebagai berikut. Nah, ini X-nya. Jika X-nya 1, maka Fx-nya adalah, atau Y-nya adalah 2. Jadilah di sini 1,2. Jika X-nya 2, maka berapa? Maka Fx-nya adalah 4. Karena nilainya adalah 2X. Jika X-nya 3, maka berapa X-nya? 6. Jika X-nya 4, maka Fx-nya adalah 8. Jika X-nya 5, maka Fx-nya adalah 10. Nah, mereka berpasanganlah seperti ini. 1,1 dengan 2, 2 dengan 4, 3 dengan 6, 4 dengan 8, 5 dengan 10. Ini kan bacanya setengah kali dari. Jadi P itu adalah setengah kali dari Q. Jangan sampai terbalik ya. Jadi P adalah setengah kali dari Q. Jadi 1 adalah setengah kali dari 2. 2 adalah setengah kali dari 4. 3 adalah setengah kali dari 6. 1 setengah kali dari 2, 2 setengah kali dari 4, 3 setengah kali dari 6, 4 setengah kali dari 8, dan 5 adalah setengah kali dari 10. Nah ya, ini penyajian fungsi dalam bentuk tabel.
Kemudian kita lanjut ke penyajian fungsi yang terakhir, yaitu dengan grafik. Menggunakan diagram Cartesius. Nah, ini menyajikan fungsi dengan grafik dapat kita lihat pada contoh berikut. Kita gunakan fungsi yang tadi, P-nya itu adalah bilangan asli 1 sampai 5 dan Q adalah bilangan asli 1 sampai 10 dengan fungsi setengah kali dari. Nah, kita lihat grafiknya seperti ini. Ini kan sudah ada garis sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Pasangannya tadi apa? 1,2. Oh, ini 1, dari sini 1, ketemu di sini dengan 2. Ini kan X, Y. Berarti di sini ketemu 1,2. Sini, titik pertemuannya. Kemudian berapa lagi? 2,4. Nah, ini 2,4. Titik pertemuannya di sini. Sini 2, kemudian di sini 4. Nah, titik pertemuannya ada di sini. Kemudian berapa lagi? 3,6. Harusnya di sini sampai 3. Di sini ada 6. Nah, di sini 6. Dan nanti ini seterusnya seperti ini. Dia membentuk garis linier. Seterusnya. 2 dan berulang. Oke, jadi seperti itu ya. Ini 0,0 di sini. Ini 1,2. X-nya 1, maka Y-nya adalah 2. Jika X-nya 2, maka Y-nya adalah 4. Jika X-nya 3, maka Y-nya adalah 6 di sini. Kalau X-nya 4, maka Y-nya adalah 8. Harusnya ada di sini. Kemudian jika X-nya 5, maka Y-nya adalah 10. Harusnya ada lagi di atas. Makanya di sini ada tanda panah di sini. Artinya dan seterusnya. Dengan fungsi Fx sama dengan 2X. Jadi Y itu sama dengan 2 kali X. Seperti itu ya. Oke. Sampai di sini. Ada pertanyaan. Jadi ada 5 cara. 5 cara penyajian fungsi. Kita ulang sedikit. 5 cara penyajian fungsi. Untuk yang baru gabung tadi, nanti rekamannya Ibu share ya. Jadi ada 5 cara penyajian fungsi. Yang pertama itu dengan pasangan berurutan. Itu sama dengan penyajian fungsi, penyajian relasi. Jadi dipasangkan dengan anggota yang ada pada kodomain yang merupakan hasil dari fungsinya. Kemudian yang kedua dengan diagram panah. Jadi dipasangkan dengan anggota pada kodomain setelah dimasukkan fungsi. Kemudian yang ketiga dengan persamaan fungsi. Jadi untuk persamaan fungsi itu kita lihat dulu pola yang terbentuk. Pola yang terbentuk setelah kita gunakan fungsi yang dimaksud. Kemudian yang keempat itu dengan tabel, disajikan dengan tabel sesuai pasangannya masing-masing. Kemudian yang kelima adalah dengan membuat grafik nilai X dan Y. Oke, sampai sini. Berapa orang ini? Oke, itu saja penjelasan hari ini. Terima kasih yang sudah gabung. Berapa orang ini? 5 orang. Nanti rekamannya Ibu share. Sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.